dia praktek praktek kemarin nemu itu tips tips kita lagi rumus saja. Selama ini kan dulu kadang kayak bongkok gitu ya. Pas Mm-mm. Ustaz sampaikan membusungkan perut saat ruku, masya Allah, saya langsung praktekkan kemarin itu. Oh iya Abi, ternyata ya kata si Abi, kamu nggak dibusungkan juga udah busung perutnya. Yang dibusungkan dadanya bukan Jadi, perutnya. jadi kita lebih 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 percaya, lebih apa, yakin itu saja kemarin pas Ustaz sampaikan itu tipsnya itu pas kita ruku itu ya, Mm-mm. supaya dia rata gitu. Saya Ya, langsung praktekkan, oh iya ya, jadi dibusungkan. berasa memang kayak punggung kita jadi rata saja, jadi lahir saja, Masya Allah, Iya, ilmu insya banget Allah. kemarin. Iya. Insya Allah nanti makin sehat juga ya ke badan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, Bu Dewinya ngilang. Sebentar. Jangan-jangan kelempar. Hujan Bentar apa? ya. Bogor hujan teh. Kenapa? Bogor hujan. Hujan dari tadi. Ini belum Masya berhenti. Allah. Di Tanah Baru Bekasi, sih belum berhenti. Bekasi nanas nih, Bekasi nanas. Panas. Kiriman lah, dikirim dari sini. Strawberry. Nanas mah enak dirujak. Bu Dewi, kagak ada suaranya. Ngilang nih. Iya, keluar lagi. Ini lagi berusaha join lagi nih. Oh, hilang sinyalnya katanya. Puasa tuh, Bu. Iya. Keluar lagi. Oh. Beliau sedang di ini sekolahan di Insan Tama. Sedang ada agenda buka bersama. Ini sudah bergabung, tapi belum bisa nampak. Ya, 40 dah. Pas bisa. Turun ya, puasa. Turunnya banyak amat ya, apa timbangan yang error nih. Ini kemungkinan juga bisa timbangan yang ada error nih. Ya, ditensi dulu ya. Ini Bu Bidan lagi ada pasien, Bu Bidan. Iya, Tayani. Ini saya off dulu ya. Bentar ya, nanti nyalain lagi. Iya. Aduh. Assalamualaikum. Udah. Salam. Udah Gimana sih? Jelas nggak? jelas sih, tapi agak Teh Yani-nya di saya nge-freeze. Di teman-teman nge-freeze nggak Teh Yani? Iya, sama punya Ustazah Dewi bagus, punya Teh Yani itu nge-like. Kayak putus-putus gitu, ha ya. Ya, kayak putus-putus. Berarti berarti punya saya, yang penting punya saya aja lah Teh Teh mah nggak apa-apa lah. Dia bentar lagi juga menghilang nih, pergi nih bentar lagi. Ya. Jadi yang saya jelas ya, kita mulai aja ya. Di Facebook masih nyala nggak Teh Yani? ya nyala. Masih, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, sekali lagi ya saya mengingatkan biar kita tambah barokah, mudah banget pahamnya, mudah banget prakteknya, setting hatinya menjadi hamba Allah yang tawadu, ya, rendah hati dan rendah diri. Salah satu bentuk rendah diri ke hadapan Allah, di hadapan Allah adalah kita menjaga adab-adab dalam majelis, ya. Karena hakikatnya kita sedang belajar itu sebetulnya sedang menghadap kepada Allah. Sedang mau dapat ilmu bukan dari pembicara tapi dari Allah, ya. Sehingga tolong maksimalkan, pastikan Allah senang dengan keadaan kita sekarang di majelis ilmu ini, ya. Makin kita maksimalkan, mungkin pakaiannya, on kameranya, semuanya itu makin barokah ilmunya, makin mudah nanti dicernanya, ya, insya Allah seperti itu. Kemudian agar kita juga bisa mempraktekkan materinya, ya. Dan tidak hanya di kelas ini, di kelas manapun teman-teman upayakan kita maksimalkan adabnya, ya. Kalau teman-teman pernah merasa mempelajari jangan ini lagi misalnya, nah itu nggak boleh, ya. Kalimat seperti itu akan menutup taufik, ya. Dengarkan, walaupun kita perlu mengulang sampai 100 kali mengulang, saya yakin itu tidak akan sia-sia gitu, ya. Dengan materi yang sama pasti akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih lagi, ya, seperti itu. Dan saya alhamdulillah nih teman-teman, ya, saya juga terus murojaah, berusaha, ya, mutolaah, mendalami materi-materi kajian yang saya dapat dari para guru, ya. Nah, saya dapat sebuah hadis nih, ya, Masya Allah, hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar, ya. Dikatakan sesungguhnya aku hanya menerima sholat dari orang yang tawadu kepada keagunganku. Coba bayangin, ya, ia tidak sombong terhadap makhlukku, tidak berbuat maksiat kepadaku, menjadikan waktu siang untuk berzikir kepadaku, menyayangi orang-orang miskin, musafir dan para janda, juga menyayangi orang-orang yang ditimpa musibah. Maka cahayanya seperti cahaya matahari. Aku akan menjaganya dengan kemuliaanku. Aku menyuruh para malaikatku untuk menjaganya. Aku jadikan kegelapan menjadi cahaya baginya. Bayangin, kita pas lagi gelap itu justru jadi cahaya buat kita, kegelapan itu. Ya, kita menemukan Allah di tengah-tengah kegelapan. Itu luar biasa, ya teman-teman. Kemudian, dan aku gantikan kebodohannya menjadi kecerdasan. Perumpamaannya di tengah-tengah makhlukku adalah seperti Firdaus dalam surga, ya. Orang yang tawadu, ya, orang yang sholat dengan kondisi tawadu, nah Masya Allah, seperti itu keutamaannya dari Allah, ya. Nanti insya Allah saya share hadisnya, belum sempat saya ketik, ya. Nah jadi yuk kita maksimalkan adabnya. Dan saya tadi pagi alhamdulillah juga, ya, akan dengerin ceramah, ya. Guru saya itu membahas tentang ada salah satu bahasan di pembahasan beliau itu tentang ini, ya, tentang apa, ya, memang tentang sakit tapi sakit fisik, psikis gitu, ya, jiwa yang sakit. Tapi ada kaitannya, beliau mengkaitkan dengan bagaimana kita menjaga adab dalam majelis, ya. Kata beliau, guru beliau itu ada seorang syekh, ya, guru beliau. Nah, syekh ini kalau beliau ngajar, katanya beliau itu ngajar tentang ini hadis, ya. Berarti hadis itu kan ucapan-ucapan Rasul, ya, perbuatan dan diamnya Rasul itu masuk ke dalam hadis, ya. Nah, kata beliau, syekh ini itu tidak akan menerima murid yang telat datang, murid yang duduknya apa katanya begitu, duduknya itu nggak tegap, murid yang duduknya mungkin agak jegang gitu, ya, di bawah kursi kan kadang-kadang kita merentangkan kaki gitu, ya, itu akan dikeluarkan sama gurunya, ya. Kemudian yang terlihat begini nih, yang terlihat ngantuk itu pasti langsung dikeluarkan sama gurunya, ya, sama syekh tersebut, ya. Kata beliau apa intinya kurang lebih begitu tadi, pokoknya kalau muridnya nggak menjaga adab di kelas itu dikeluarin sama syekhnya, ya. Jadi kata beliau apa, kita tuh sedang membahas ucapan Rasul. Jadi kita harus membayangkan Rasulullah itu ada di depan kita. Rasulullah itu langsung berbicara kepada kita. Bagaimana mungkin Anda itu bersikap seperti itu ketika Rasulullah berbicara? Aduh, saya itu jelek banget gitu, ya. Dan kita kan di majelis ilmu itu sedang berhadapan dengan Allah. Ya kan begitu. Lagi mau meminta
ilmu dari Allah ya. Kita pastikan jaga banget adabnya ya, perilakunya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan tadi nih, kata Allah apa tadi, cahaya ya. Allah akan menghilangkan kebodohannya karena dia tawadu kepada Allah, dan sholatnya juga tawadu. Nah, tadi ciri-ciri yang disampaikan di ayat di hadis ini ya, itu ciri-ciri tawadu yang sudah kita bahas di pas kemarin hari Ahad itu, Sabtu ya, pas kita bahas tentang tawadu ya teman-teman. Tidak sombong kepada makhluknya Allah, tidak banyak maksiat seperti orang munafik, kan banyak senang maksiat orang munafik ya. Kemudian banyak berzikir, menyayangi fakir miskin, dan seterusnya. Nah, itu adalah ciri-ciri hamba Allah yang tawadu ya. Nah, jadi yuk kita tawadu kepada Allah. Dalam hal ini kita salah satunya menjaga adab dalam majelis ilmu ya, insya Allah seperti itu. Bismillah, saya share screen ya teman-teman. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana gerakan-gerakan sholat ya, gerakan sholat. Nah, itu jadi teman-teman, gerakan-gerakan sholat ini tentu Allah sendiri itu tidak main-main, tidak asal gitu ya. Kenapa gerakan awal itu takbir ya, tangannya ke atas, kenapa gerakan berikutnya tangannya kemana-kemana ya, seperti itu. Ruku itu seperti apa dan lain-lain. Itu ada salah satu guru saya itu menyampaikan itu simbolitas ya, itu ada filosofinya, ada penjelasannya gitu ya, simbol-simbol. Nah, jadi semua simbol ini, maka ketika kita bergerak ya teman-teman, melakukan gerakan-gerakan sholat, nah itu kan harus khusyuk ya, sudah mulai kita pautkan hati kita kepada Allah, sadar sedang menghadap kepada Allah. Nah, lalu kita hayati itu setiap gerakan tadi dengan tumakninah, dengan tenang ya. Apa maknanya? Misal takbir Allahu Akbar ya. Ini salah satu guru saya itu menyampaikan bahwa ini maknanya ada simbolitas kita penyerahan diri kepada Allah. Kan kita tuh kalau teman-teman, kalau apa namanya, kalau penjahat misalnya ya, angkat tangan gitu ya, maksudnya apa ya, nyerah gitu kan. Kalau penjahatnya tidak menyerahkan, dia tidak angkat tangan ya, mungkin dia akan melawan dan seterusnya. Nah, angkat tangan dan bayangin itu ya, kalimat itu kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya, dengan segala kebesarannya. Teman-teman bayangin tuh pas kita kemarin video tentang alam semesta itu ya. Nah, jadi ketika ini kita rasakan kita memang berserah diri kepada Allah ya, berserah atas segalanya ya, berserah atas skrip hidup yang Allah tuliskan untuk kita, berserah ya. Kita itu miliknya Allah. Allah namanya pemilik teman-teman. Saya misalnya memiliki laptop ini ya, ini kan punya saya ya, terserah mau saya diisi apa laptopnya, download apa, laptopnya mau dibanting kayak, mau didudukin, mau dibanjur air, mau dicelupin, digoreng, di apa ya, terserah saya, mau punya saya kan gitu ya. Nah, secara hitungan dunia itu punya saya gitu ya teman-teman. Setelah hitungan akhirat ya, pandangan akhirat ya, itu punya Allah semuanya. Tapi kan ada yang Allah berikan kepada kita gitu ya, Allah izinkan kita menggunakannya. Berarti kalau udah Allah izinkan nyampe ke saya, itu milik saya gitu. Nah, jadi terserah aja mau diapain. Nah, ketika kita menyadari kita adalah milik Allah, segala yang kita miliki adalah milik Allah, tenaga kita, harta kita, pikiran kita, teman kita, semua orang sekeliling kita, rumah kita, barang-barang yang ada di, pokoknya apapun yang ada di sekitar kita, semuanya itu milik Allah. Nah, kalau kita menyadari, kita berserah, terserah Allah aja ya, gimana Allah aja, saya yakin Allah itu memberikan yang terbaik, terserah, pasrah ya. Termasuk pasrahnya dalam hal apa? Dalam hal ketika kita punya keinginan, doa sama Allah pengen ini, pasrah ya Allah, terserah. Jika itu baik menurutmu, kabulkan. Kalau enggak apa-apa ya Allah ya Allah, terserah. Saya punya keinginan, engkau juga punya keinginan. Tentu yang baik adalah keinginanmu, bukan keinginanku. Menurut aku saat ini keinginanku benar, tapi kalau itu ternyata bertolak belakang dengan keinginanmu, enggak usah ya, karena pasti keinginanmu jauh lebih baik. Nah, itu tuh harus kita ulang-ulang dalam hati kita tuh teman-teman ya. Jadi sehingga kita bisa menumbuhkan keyakinan kepada Allah, keberpasrahan kepada Allah sesuai dengan simbolnya ya. Makanya dikatakan seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, khusyuk itu kapan? Sebelum, pas sholat, dan setelah sholat. Jadi gerakan-gerakan ini itu simbolitas, maka buktikan gerakan tadi, simbolitas tadi itu di luar ketika kita sholat ya. Ketika kita berpasrah kepada Allah dalam sholat kita, maka buktikan di luar sholat kita memang berpasrah kepada Allah ya. Pasrah bukan berarti tidak ikhtiar. Kalau nggak ikhtiar namanya bukan pasrah, bukan tawakal ya, tapi namanya tidak berdaya ya.
BBM naik, ya asal ada aja deh, yang penting mah ada. Udah naik nggak ada, tambah bingung, susah hidup, tambah hidup ya. Mudah-mudahan Allah kasih rezekinya lah gitu ya. Yang penting BBM-nya ada. Nah itu namanya tidak berdaya. Kalau berpasrah itu di dalam sebuah kepasrahan ada ikhtiar dulu ya. Nah tapi itu nanti pembahasan ikhtiar tuh saya kayaknya nggak bahas di training salah tusu ini ya. Tapi teman-teman silahkan gabung di kelas-kelas MSH yang terdekat ya. Nanti bisa tanya ke admin kita Mimin Yani ya. Kapan jadwal-jadwalnya itu dibahas banget tentang ikhtiar ya, seperti apa ikhtiar yang benar, yang itu memang ikhtiar yang tetap bertawakal kepada Allah. Karena banyak orang berikhtiar nggak bertawakal kepada Allah, dia ngotot harus mau sesuai dengan yang dia kerjakan. Nah itu namanya belum berpasrah ya. Ikhtiar dengan kepasrahan itu indah teman-teman ya. Dan itu latihannya seumur hidup. Kadang-kala gampang pasrah, kadang-kala butuh nangis dulu, doa dulu, jungkir balik dulu ya. Nggak apa-apa, namanya manusia. Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah, pasti begitu, ada prosesnya. Jadi kalau dia tiap dikasih ujian langsung bisa pasrah, bisa ikhlas, bisa sabar, kayaknya bukan manusia deh kalau itu ya. Kayaknya itu malaikat, manusia jadi-jadian ya, karena manusia itu masih ada jatuhnya dulu ya gitu teman-teman. Oke, nah di situ ya filosofinya takbir itu adalah kepasrahan kepada Allah. Sekarang teman-teman lagi pengen ngotot, pengen ya Allah pokoknya hutangnya lunas sih sekarang, tahun ini juga, bulan ini juga, ya Allah, Ramadan ini juga, udah berpasrah kepada Allah. Berpasrah itu gimana? Seandainya dengan hutang saya itu ternyata harus masuk penjara, daripada saya nutupin hutang dengan riba lagi, nggak mau, itu Allah akan marah gitu ya. Kalaupun saya harus di penjara, nggak apa-apa, terserah Allah, engkau ya Allah. Dan anggap itu bukan penjara teman-teman, itu pesantren ya. Karena berapa banyak orang yang di penjara itu ternyata seandainya menemukan Allah di sana ya, hafiz Quran dan seterusnya ya. Di penjara banyak yang begitu, tergantung nanti memanfaatkan keadaan kita tuh, kita mau milih yang mana, responnya baik, positif atau negatif ya, itu kita yang menentukan ya. Yang jelas ini tadi kembali berpasrah kepada Allah ya, pokoknya serahin sama Allah, percaya deh sama Allah. Kan salah satu ciri hamba itu apa? Dia merasa bodoh di hadapan Allah ya, merasa bodoh tadi terkait kita punya keinginan, Allah punya keinginan ya, Allah pasti yang baik lah keinginannya itu. Kita pengennya ini, ternyata itu nggak boleh melanggar syariat, ya udah kita jangan lakukan ya, begitu. Jadi berpasrah kepada Allah dalam segala hal, dalam segala urusan ya. Buktikan di luar salat seperti itu. Jadi jangan sampai kita tuh termasuk orang munafik, apa yang kita lakukan dalam sholat nggak terrealisasi dalam kehidupan kita ya. Itu baru makna takbir ya, Allahu Akbar, maha besar ya teman-teman. Bayangkan keagungannya dan rasakan akhirnya apa, kita tuh pas begini tuh kita tuh ngerasa kecil banget, kita ngerasa lemah banget ya. Allah memang terserah engkau mau segimanapun ibaratnya ya. Seandainya seluruh bumi, seluruh makhluk di muka bumi ini mau menolong kita agar kita tercapai keinginan kita, tapi Allah nggak mau, itu nggak akan ada yang mampu ya. Atau sebaliknya, seandainya seluruh bumi, seluruh makhluk di muka bumi itu menghalangi kita untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, tapi kalau Allah sudah menghendaki kita mendapatkannya, maka seluruh makhluk tadi tidak akan sanggup untuk menahannya agar sesuatu tadi nyampe kepada kita. Maka itu pentingnya berpasrah kepada Allah. Allah gampang kok, teman-teman punya keinginan, punya harapan, Allah tinggal bilang kun, jadi gitu ya. Tapi kenapa belum kun? Pasti ada sesuatu yang sedang Allah inginkan dari kita ya. Nah itu dicari, itu ikutnya di kelas MSH. Jadi sebetulnya bagusnya ikutan training salat husu ini kalau udah ikut kelas MSH nanti beda lagi rasanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan kita manfaatkan aja ya waktu Ramadan, insya Allah tetap saya yakin teman-teman dapat sesuatu dari Allah ya. Nah itu ya teman-teman tentang takbir. Nah gerakan takbir, kemudian ada ruku di situ. Oh gini depan tangannya sidakep ya, menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri ya. Ada yang menyampaikan ini filosofinya adalah bagaimana kita itu bentuk apa ya, bentuk kan gini, kalau kita lihat ini itu bentuk penghormatan, takzim ya, bentuk takzim, bentuk apa ya, kesungguhan, kesaduan, perendahan diri juga gitu ya. Itu satu paket lah gitu ya teman-teman. Ibarat kita kalau teman-teman pernah lihat film kerajaan lah ya, saya lebih senang memang tentang kerajaan atau kekasih bertemu dengan kekasihnya ya, untuk mengungkapkan bahwa segenap hati kita berbicara, kita tuh gimana gitu ya. Kita kan gitu ya, mungkin tangan di tangan begini gitu ya, kepada raja juga mungkin begitu apa, Tuhanku raja gitu ya, memang gitu. Nah tapi Allah menginginkan kita dengan sidakap begini ya. Ada kan udah dilihat ya filmnya, ada yang di sini, ada yang begini gitu ya. Nah, itu terserah aja teman-teman mau pakai mazhab mana, yang jelas di depan. Nah jadi kalau kita di dalam sholat itu seperti itu gerakannya kepada Allah, menghormati Allah semuanya ya.
takzim kepada Allah, maka di luar salat sudah begitu. Ya. Ya, maaf ya, sini ada backsound sedikit. Ya, jadi orang yang sekedar menggugurkan kewajiban salatnya, sekedar setor muka, ya dia akan sulit tuh mengamalkan nilai-nilai salat tadi ketika di luar salat. Ya, padahal khusyuk itu, yang salat yang mencegah keji dan mungkar itu yang dipraktekkan di luar salat. Diawali dengan khusyuk ketika sebelum dan ketika salat, maka dia akan khusyuk, dia akan praktekkan kekhusyukan tadi di luar salat. Itu terus saya akan ulang-ulang ya, insya Allah ya, kalimat itu. Jadi mengingatkan kembali, salat yang mencegah keji dan mungkar itu yang memang salatnya khusyuk. Ya, menghayati betul setiap gerakannya, apalagi nanti bacaannya. Ya, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan selesai ini bahas tentang makna bacaan ya. Masya Allah ya teman-teman. Nah, jadi tentu akan beda orang yang sholatnya karena dia merasa butuh kepada Allah. Dia akan melaksanakan nilai-nilai sholatnya di luar sholat ya, untuk membuktikan apa yang dia ucapkan dan dia kerjakan ketika di luar sholat ya. Jadi bukan kebohongan, lip service doang gitu ya kepada Allah. Semua dilakukan agar Allah itu mencintainya. Allah senang ya. Dengan demikian maka Allah akan terima salatnya dan mengabulkan permintaannya setelah mencukupi segala kebutuhan kita. Nah, jadi teman-teman, karena doa kita belum dikabul-kabul, kan katanya kenapa kita belum tolong-tolong sama Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah ya, minta tolongan dengan salat dan salat. Nah, ternyata karena salatnya belum benar salah satunya ya. Allah nggak terima salatnya, jadi bagaimana kita dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya? Karena tadi salatnya masih bohong, gerakan-gerakan tangannya, penghormatan kepada Allah. Buktinya kita tidak menghormati Allah, mungkin ya. Menghormatinya bagaimana? Allah manggil, kita masih diam aja, santai ya. Kita membiarkan Allah menunggu, bukan kita yang nunggu Allah ya. Allah turun di 2/3 malam, turun dari arsnya. Tapi jangan bayangkan Allah turun dari ars itu seperti Superman turun ya. Jangan ya, nggak boleh, itu udah nggak terjangkau bagaimana gambaran Allah turun dari arsnya itu. Yang jelas ketika Allah di 2/3 malam dikatakan Allah turun dari arsnya, bersiap diri Allah itu ya, walaupun Allah memang selalu siap ya. Ini makin malam itu 2/3 malam tuh Allah makin, jadi Allah membawa segala hal yang kita inginkan, kita sukai ya. Ibarat orang tua kita datang malam-malam dari kampung, tentu ya biasanya bawa macam-macam tuh ya. Nah, itu bayangin kalau orang tua kita datang dari kampung dan jauh di sana, malam-malam datang nyampe ke rumah kitanya malam ya, dengan bawa semua oleh-oleh yang kita sukai. Pas beliau ngetok pintu kita diam aja. Tak, nah kita tahu ibu kita mau datang, kita diam aja. Karena digedor-gedor terus akhirnya kita bangun, buka pintu tapi dengan malas-malasan gitu. Kok malam banget, udah tutup lagi terus tidur lagi. Gimana perasaan orang tua kita? Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Ya, makanya Rasulullah SAW itu banyak dalam hadis, dalam ayat ya, jangan engkau menyakiti Allah gitu ya, dengan perilaku kita, dengan ucapan kita. Ya, kita sering menyakiti Allah. Allah datang di 2/3 malam, kita mah mengilahkan bantaguling dan selimut ya, lebih nyaman, lebih tentram sama mereka ya nggak? Bukannya tentram sama Allah. Kadang-kadang kita juga membela diri kita, kan tadi seharian udah capek, jadi nggak usah dulu deh sekarang ya, jadi cuekin aja Allahnya gitu, seolah-olah kita begitu ya. Walaupun memang tetap sunnah, tapi kan udah saya gambarkan juga, sunnah itu seperti topping itu makanan itu ya teman. Rugi banget kalau kita itu Allah datang bawa segala yang kita inginkan. Apa? Ampunan, Allah siapin ampunannya. Allah, kita keberkahan hidup, Allah siapin, Allah bawa keberkahannya. Kita pengen apa? Pengen lulus kuliah, Allah siapin tuh kemudahannya. Pengen utang lunas, Allah siapin. Pengen apa? Punya jodoh, Allah siapin jodohnya. Pengen punya apa? Allah udah siapin, bawa. Mungkin tadi malam, beberapa malam-malam yang lalu udah, mungkin kalau kita sholat waktu itu udah dikabul sama Allah. Kita nggak pernah tahu saat mana yang dikabul sama Allah, saat mana yang terima sama Allah. Jangan memang belum pernah ada yang terima salatnya ya, walaupun kita udah sholat, karena tadi syarat-syarat salatnya belum terpenuhi. Maka yuk kita perbaiki, masih banyak waktu insya Allah ya. Ya banyak itu lebih dari 1 ya, lebih dari 1 menit banyak ya, lebih 1 detik juga banyak ya, masih ada kesempatan insya Allah. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, dalam hal ini salah satunya adalah sholat kita. Karena kalau sholatnya benar, pasti hidupnya benar. Makanya di hisab itu sholatnya benar, pasti hisaban berikutnya benar, karena di hidupnya itu benar sesuai dengan sholatnya ya. Jadi kalau sholatnya rusak, hisabnya itu berat, karena hidupnya pasti banyak maksiat ya, gitu teman-teman. Nah, apa lagi nih tentang gerakan berikutnya apa? Ruku ya.
Nah, ruku ini itu sama ya. Bentuknya seperti bentuk penghormatan. Makanya dalam satu terus berulang menghormati Allah, mengagungkan Allah. Intinya itu, hormati, agungkan ya. Merendahkan diri di hadapan Allah. Intinya begitu. Nah, pas ruku itu juga ada yang menyampaikan ya guru saya, itu seperti kita kan kalau ketemu orang gimana teman-teman? Pak, gitu ya. Kalau di Jepang lebih nunduk lagi kan gitu ya. Itu bentuk apa? Penghormatan juga kan. Penghormatan kepada orang tersebut, sapaan ya. Kita menunjukkan kita itu apa ya, santun kan gitu ya. Begitu. Nah, karena sopan dan santun biasanya sepaket ya. Nah, ini kepada Allah. Nah, makanya nanti kaitannya dengan doanya juga ya, subhana rabbiyal azim ya. Itu kaitan doa-doa itu dengan gerakan-gerakannya ya. Nanti insya Allah diperdalam nanti sambil ini info awal aja gitu ya. Nanti sambil kita mempelajari makna bacaan ya, dikaitkan juga dengan gerakan-gerakan itu ya. Ini sebagai info awal dulu. Nah, lalu ya termasuk ya kemudian sami Allahu liman hamidah ya. Nah, ini ngangkat lagi, diulang-ulang sering ya. Berapa gerakan itu kita mengangkat tangan ya. Itu untuk mengingatkan kita bahwa kita butuh berpasrah kepada Allah dalam segala urusan, dalam segala hal ya. Termasuk ketika kita berpikir punya masalah, kita pasrahkan dulu kepada Allah. Jangan sibuk mikir, berat. Kita nggak akan mampu ya. Maka sibuklah zikir. Datangin Allah, minta tolong kepada Allah dulu, lari sama Allah dulu, konsulkan sama Allah dulu, curhatin sama Allah dulu, minta petunjuk sama Allah dulu, nanti Allah akan bantu kita berpikir ya. Jangan sibuk mikir tapi sibuk zikir, nanti Allah akan bantu kita untuk berpikir ya. Nah, itu teman-teman, itu salah satu kunci hidup yang saya coba pakai, gunakan gitu ya, karena ini kunci dari Allah. Jadi pasti kalau Allah yang ngasih rumus hidup, ngasih kunci hidup, itu pasti sukses ya. Nah, silakan. Jadi bukan kita yang keren, pas kita udah melaksanakan memakai rumus hidup tadi terus berhasil, jadi kita sombong ya, aneh kan, padahal rumus hidupnya dari Allah gitu ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian ya Rabbana hamdu itu kan ya, lebih apa namanya sama kita tetap menundukkan pandangan kita, nggak ada berani teman-teman ya. Kita tuh dalam suatu nundukin pandangan ke bawah aja, fokus ke bawah, akhirnya di luar sana harusnya kita gimana, kita juga nggak berani melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah ya. Di luar sana berarti ketundukan pandangan kita kepada Allah menunjukkan kita tuh sedang tunduk kepada perintah Allah ya. Nggak berani melawan Allah, memandang menatap matanya aja nggak berani, tunduk gitu ya. Dirasakan betul, akhirnya pas di luar sana kita juga nggak berani congkak gitu sama Allah ya. Apa sih ya, disuruh apa nggak mau, disuruh ini nggak mau ya, yang wajib nggak dikerjakan, yang haram malah dikerjakan, nah gitu-gitu ya, nggak berani karena kita menundukkan pandangan terus kepada Allah ya. Matanya nggak berani jelalatan, begitu teman-teman ya. Jadi buktikan tuh gerakan-gerakan tadi. Kemudian ada gerakan sujud. Nah, luar biasa ya sujud ini teman-teman. Kalau seseorang mau menghinakan orang lain, biasanya diapain? Dijatuhin kepalanya ke tanah lalu diinjak, betul? Itu adalah bentuk penghinaan yang paling hina ya. Kalau sekedar diceburin ke got yang penuh kotoran, itu belum menghinakan. Tapi kalau ditaruh kepalanya di tanah lalu diinjak sama kaki kita, itu namanya betul-betul menghinakan seseorang tersebut. Maka sujud itu simbol kita menghinakan diri kepada Allah ya. Jadi kita harus menghinakan diri. Menghinakan diri itu apa? Disuruh apa aja mau ya. Kita kan kalau manusia menghinakan diri kepada manusia itu kan, kamu tuh hina banget sih, menghinakan diri banget sih di hadapan dia. Biasanya apa? Mau disuruh apa aja mau, disuruh jilatin sendalnya mau gitu ya. Menghinakan diri, yang penting dapat sesuatu dari dia, punya kepentingan, dihinakan diri juga, menghinakan diri juga nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang banyak manusia dengan manusia lain seperti itu ya. Harusnya itu kepada Allah. Nah, jadi di luar salat, karena kita di dalam salat itu bersujud menghinakan diri kita kepada Allah ya, maka di luar salat hinakan diri kita terus kepada Allah ya. Kemarin udah kita bahas tuh ya. Pokoknya kalau saya bilang ciri-ciri hamba, berarti yang 4 itu ya teman-teman, berdasarkan surat Al-Alaq ya, yaitu hamba itu merasa lemah, terbatas, kotor, hina, najis ya, buruk dan bodoh. Nah, ini harus jadi pegangan terus, aku tuh hamba loh ya. Makanya kalau dia menghinakan diri di hadapan Allah, maka itu betul-betul contoh sesuai dengan seorang hamba itu kan hina, kotor, najis ya. Jadi mau aja disuruh apa aja sama Allah ya.
suruh dibersihin, dia akan sibuk membersihkan diri. Ya, jadi ketika kita di dalam sholat menghinakan diri kepada Allah, dia akan sibuk membersihkan diri di luar sholat. Ya, banyak istighfar, banyak mohon ampun, banyak muhasabah diri, ya seperti itu. Karena simbol ketundukan. Ya, nggak akan berani merasa lebih pintar di hadapan Allah, gitu ya. Merasa Allah itu nggak pas, nggak cocok hukumnya, ya. Kata Allah jangan riba, nggak cocok, saya kan butuh, nah gitu ya. Kata Allah jangan pacaran, nggak cocok, saya kan ini lagi kenalan, gitu ya. Kata Allah jangan ini zina, nggak cocok, ini kan hak asasi manusia. Ya jadi seolah Allah tuh bodoh gitu, kita membodoh-bodohi Allah. Tapi kalau kita merasa hina, disuruh apa aja sama Allah mau, terserah. Seperti seorang pembantu kan begitu juga ya, ART ya, karena mau posisikan diri di bawah jadi mau disuruh-suruh. Nah kita itu kalau nggak mau disuruh-suruh sama Allah, mengkaji ilmu itu juga suruhan Allah ya, malas kajian dan seterusnya, berarti kita sedang meninggikan diri di hadapan Allah, lagi congkak sama Allah ya, sombong sama Allah. Nah itu nggak selaras dengan sujud yang kita lakukan dalam sholat ya. Jadi nggak ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan ya, nggak ada ya, karena dia begitu menghayati setiap gerakannya. Bayangin teman-teman kalau semua gerakan kita hayati, kita jadi nggak lupa lah, nggak akan, insya Allah itu meminimalisir kita lupa tadi udah sampai gerakan mana ya, tadi udah rakaat berapa ya, karena kita menghayati betul setiap gerakan. Ingat tadi sudah berpasrah kepada Allah, berarti udah dong takbirnya ya. Nah begitu. Kemudian duduk di antara dua sujud ya, itu isinya full doa. Makanya gimana, sambil duduk memohon kepada Allah, tunduk ya, tundukkan ke tempat sajadah, terus kepada tempat sajadah sambil duduk ya, Rabbighfirli dan seterusnya ya. Lalu sampai at-tahiyat akhir dan sampai kepada salam. Nah, salam itu bagaimana ya? Salam itu kan kita mengucapkan doa kepada saudara kita yang di kanan dan yang di kiri ya, sehingga kalau kita memang menginginkan saudara kita dalam keselamatan, maka di luar sholat gitu ya, pastikan kita itu menjamin keselamatan mereka. Jangan sampai justru kita yang membuat mereka itu nggak selamat gitu ya. Mereka kalau ada kita, wah ada budak ini kabur balik kanan ya, daripada dicibirin, kadang-kala dijulidin, kadang-kala dihina, kadang-kala dikritik melulu. Bisa jadi anak-anak kita juga begitu kepada kita ya. Mereka lebih bahagia kalau ibu bapaknya keluar kota gitu, tenang gitu ya. Udah tidur belum? Mereka bahagia kalau kita tidur tenang. Itu berarti kita tidak membuat sekeliling kita merasa selamat dari kita ya. Atau selamatkan kaum muslimin ya, ketika kita tahu ada saudara-saudara yang sedang tersakiti, terzolimi, segera selamatkan. Ada banyak cara menyelamatkan. Yang pertama doa itu senjatanya kita. Kedua ya entah apa, kalau kita bisa dengan tangan kita, dengan tubuh kita, dengan tubuh kita, dengan harta kita, pikiran kita gitu ya, dengan apa, silahkan segera selamatkan saudara kita. Kalau kasus Palestina dengan boikot, lakukan boikot. Jangan sampai kita tuh jadi tim suksesnya dengan memberikan suplai dana terus kepada penjajah untuk membunuh saudara-saudara di Palestina. Ya jangan selama ini yang dosa besarnya itu justru kita ya, karena kita yang membiayai pembunuhan itu, genocide itu kita yang biayai dengan membeli produk-produknya ya. Sekarang Ramadan, aduh ya Allah, ujian itu membeli produk-produk itu ya, bikin bingkisan untuk apa, padahal banyak produk-produk yang itu keuntungannya untuk membunuh saudara-saudara kita ya. Nah jadi kalau kita memang mengucapkan selamat, mendoakan selamat untuk saudara kita ya, di kanan dan di kiri kita, maka kita akan senantiasa memperhatikan yang di kanan dan di kiri kita. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis ya, tidak termasuk golonganku seseorang yang bangun di pagi hari tanpa memikirkan umatku. Coba, masya Allah ya, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak mau termasuk yang begitu. Maka buktikan tadi itu, kita senantiasa menengok dan ke kanan dan ke kiri, bukan untuk julid ya, tapi untuk ada yang nggak ditolong nggak dari saudara-saudaraku. Karena hamba yang tawadu itu salah satunya apa? Dia itu mencintai fakir miskin, mencintai orang-orang yang, atau dia gemar menolong. Nah kan itu ya poin tawadu kemarin. Buktikan itu loh teman-teman, buktikan di luar sholat kita. Jadi baru kita bahas gerakannya aja teman-teman. Kalau betul-betul menghayati gerakannya, peluang jadi soleh lebih besar nggak ketika di luar sholat menurut teman-teman? Lebih besar. Lebih besar ya, apalagi kalau nanti kita memaknai bacaan-bacaannya ya, masya Allah itu. Jadi perintah salat itu kalau diperhatikan teman-teman apa? Kira-kira apa?
itu juga bekal dari Allah, itu juga cara dari Allah agar manusia itu on the track dalam penghambaan, ya. Karena dia paham tuh sholatnya, perintah sholat itu kan luar biasa ternyata maknanya kayak gitu, supaya si hamba itu ingat lagi gitu, bahkan sampai 5 kali, tadinya 50 kali, supaya fresh terus gitu dengan tujuan penghambaannya dari gerakan-gerakan dan bacaan sholatnya. Jadi Allah memberikan gerakan sholat kayak gitu tuh nggak ngasal gitu teman-teman, ya, nggak ngasal, ada luar biasa maknanya dan seterusnya. Itu buat siapa? Buat Allah atau buat kita? Buat kita kembali agar kita masuk surga, agar kita sukses dalam menghamba kepada Allah, seperti itu, ya, insya Allah. Lalu ya, kita udah bahas husu gerakan. Apa yang belum ya di husu gerakan? Ada yang belum nggak saya sampaikan? Ada pertanyaan dulu teman-teman, silakan. Baik, teman-teman. Jika ada yang ingin didiskusikan di materi malam hari ini, saya persilahkan. Bisa dinyalakan mic-nya atau langsung Ya, ikuti. Ustazah Oke, saya mau saya bertanya. mau Atik ya. Ya, Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Subhanallah ya, udah belajar ini luar biasa tuh. Cuma kadang gini Ustazah, kalau misalnya hari ini atau misalnya di sholat ketika sholat malam kita bisa khusyuk, tapi nanti kadang untuk yang siang atau besoknya kok nggak khusyuk, tapi biar 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 tetap bisa khusyuk. Kadang kita sudah apa ya, kayak tahap-tahap itu diikuti juga, tapi kenapa nggak khusyuk ya sekarang? Apa saya berbuat dosa gitu? Kadang saya ya, ya itu seperti itu. Emang kita harus terus introspeksi mana poin tawaduk kita yang enggak gitu. Jadi itu seperti itu biar tetap, karena hati itu kan selalu berbolak-balik gitu. Tipsnya seperti apa? Tipsnya itu kembali Bu, kalau Ibu tadi Bu Atik bilang saya begitu-begitu ya, nanti nggak usul lagi ya, bagus itu Bu Atik berarti manusia sejati. Manusia oleh bukan jadi-jadian. Karena gini ya, seandainya manusia itu solih terus, baik terus, ya, dikatakan oleh Allah begini, seandainya manusia nggak pernah bikin dosa, maka Allah akan ganti manusia ini dengan nanti manusia baru berikutnya yang mereka memang membuat dosa, gitu, ya, supaya apa? Karena memang yang hamba yang dicintai Allah itu bukan hamba yang nggak pernah bikin dosa, itu mah karena nggak mungkin. Tapi setiap mereka bikin dosa, mereka itu bertobat kepada Allah, mereka muhasabah diri kepada Allah. Setiap mereka bikin dosa, muhasabah lagi. Itulah yang dicintai Allah, karena nggak akan ada manusia yang nggak bikin dosa gitu, kecuali para nabi dan rasul, karena mereka tuh maksum ya. Gitu Bu Ati. Nah terus gimana tipsnya? Udah bagus, udah begitu aja ya. Pas kita udah ngerasa bahwa kita itu, aduh aku udah nggak khusyuk nih, aduh aku sekarang maksiat lagi nih, itu udah bagus banget punya kesadaran begitu ya. Lalu tinggal apa, nextnya apa? Habis itu bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah ya, gitu lagi, nggak usah lagi ya, balik lagi begitu lagi ya. Itu aja mah kuncinya gitu ya. Dan kita memang bagusnya memuhasabah, jangan sampai cuma istighfar doang tapi nggak ngerti mana ya dosanya, memang harus dicari ya. Nah itu kan Bu Ati udah pernah ikut MSH ya. Nah Iya, sudah Ustazah. peluang dosa kita itu ya mungkin ya, peluangnya kita punya dosa-dosanya seperti dosanya Abu Jahal ya, atau dosanya iblis ya, atau perilaku seperti perilakunya orang munafik, perilakunya Firaun, atau mungkin kita kufur nikmat, kan itu ya peluang-peluang dosa kita itu ya, dosa-dosa besar sebetulnya. Jadi kisah-kisah dalam Quran itu sebetulnya coba cek deh, itu banyaknya itu sebetulnya kisah kita gitu ya. Nah jadi pentingnya apa ketika ya kita ngerasa udah mulai apa namanya, udah memang teman-teman ya, saya sendiri merasakan, dan itu ternyata guru saya pun merasakan. Jadi kemewahan itu sesuatu yang apa ya, dunia itu memang bisa bikin melupakan Allah gitu, bisa bikin feel kita sama Allah tuh hilang gitu, rasa sholatnya juga nggak ada rasanya, berusaha khusyuk itu nggak khusyuk ya, karena nah jadi saya juga ingin kaitkan dengan bagaimana saya dulu nggak paham kenapa ya kata para sahabat itu kami lebih menyukai melakukan satu yang sunnah dibandingkan 10 yang mubah.
Karena memang yang mubah itu saya sendiri sering kerasa itu. Berlaku orang yang mubah ya misalnya. Itu biasanya sama Allah nggak dibangun tahajud. Ya, yang mubah gitu. Ya apa gitu yang mubah ya. Kadang-kadang kegoda juga kan buka status orang ya. Iya betul betul. Padahal tadinya mau ngapain gitu. Buka status nggak kerasa udah jadi setengah jam gitu ya. Ya Allah, itu bisa malamnya nggak dibangunin tuh saya kadang mepet-mepet tahajudnya gitu kalau udah gitu. Aduh nangis dah. Tapi itulah manusia gitu ya, teman-teman manusia. Makanya kalau teman-teman ada ke saya tuh kayaknya Bu Dema ibadahnya gimana gini-gini ibadahnya bagus ya Allah ya saya cuma berdoa semoga saya seperti itu gitu. Justru saya ngisi kajian juga itu untuk nasihatin diri sendiri habis kajian tuh refresh lagi ya. Kalau teman-teman kadang-kadang ada yang bilang saya ketampar dalam hati saya kadang-kadang emang gue nggak ketampar gitu ya saya emang nggak ketampar dengan omongan saya sendiri gitu ya sama gitu. Makanya teman-teman niatin banget punya ilmu itu sampaikan lagi kepada yang lain itu tuh buat namparin diri kita sendiri gitu. Ya kadang-kala dari pertanyaan teman-teman saya juga jadi belajar. Makanya teruslah pakai nih akal kita yang memang fungsi untuk berpikir itu pakai buat mikir terus. Ya mikir tapi bukan berarti overthinking, beda ya. Berpikir tentang keesaan Allah gitu, ma'rifatullah. Kaitkan tadi kan termasuk yang kondisi buat disampaikan itu ya. Saya kok jadi nggak usah lagi itu seperti proses ma'rifatullah juga gitu ya. Terus aku dosa yang mana? Jangan aku punya dosa. Nah, jangan berpikir jangan aku punya dosa. Pasti punya dosa. Masalahnya yang mana ya gitu ya. Kalau jangan punya dosa berarti belum ya harusnya kita tuh merasa memang kita dosanya banyak banget ya mungkin yang kita udah bahas ya ternyata sombongnya aja banyak banget ujubnya banyak banget ya belum amal kita ternyata banyak yang hancur gara-gara kita itu melakukan sesuatu amal yang memang bisa merusak seluruh pahala kita mungkin kita udah nggak punya pahala tuh. Nah kita mungkin apa Allah lagi hutang istighfarnya gitu ya jadi dibiarin dulu sama Allah tuh nggak salatnya nggak husu dulu ya tapi bukan berarti kita menyalahkan Allah atas tidak husunya salat kita tapi kan karena perbuatan kita kan Allah itu nggak kasih taufik ya. Nah supaya kita muhasabah tuh ayo yang dosanya yang mana ya dosanya yang mana oh iya tadi tuh saya banyak yang mubah ya. Oh iya tadi tuh saya ngeliat aurat oh iya tadi tuh saya ini oh iya nah itu lalu bertobat kepada Allah, minta maaf kepada Allah sehingga kita tidak melakukan lagi perbuatan yang tadi. Kalau kepleset lagi gimana? Nggak apa-apa ya istighfar lagi ya. Dan pastikan teman-teman kita matinya jangan pas kita kepleset belum istighfar, pastikan dalam keadaan beristighfar kepada Allah. Udah mohon ampun dulu sama Allah. Ya makanya minta sama Allah. Husnul khatimah. Ya. Jadi pastikan nah teman-teman kan sering kita mendengar ya. Para guru kita bilang, kita itu akan dimatikan dengan kebiasaan kita. Ya. Saya memahami ini ya, kebiasaan tuh gimana sih kan kalau kita lihat ya ada yang suka ke masjid tapi matinya gini begitu ya matinya teh dalam kemaksiatan gitu ya jadi teman-teman lebih ke sini kecondongan hati kita merasa bahagia merasa tentrem merasa berjuangnya itu kemana bisa jadi ahli salat tapi hatinya berat tapi ternyata dia lebih senang bahagianya kalau mohon maaf gitu ya nonton video porno pas dia atau pas lagi gibah dia tuh bahagia banget puas banget beda banget kalau salat tuh berat gitu karena mungkin salatnya orang munafik salatnya gitu ya tapi dia rajin salat gitu tapi ada yang dia lebih cintai gitu dibandingkan salat itu ya makanya ilah selain Allah tuh hati-hati ya teman-teman ya bisa jadi kalau kita lebih menyukai dibandingkan buka Al-Quran buka kitab ya buka pelajaran ilmu dengan membuka status orang kita lebih seneng happy buka status orang bahagia damai senang ya pengen buka lagi nah bisa jadi matinya dalam keadaan buka status orang walaupun kita juga sering ibadah gitu ya tapi Allah tuh maha tahu mana yang lebih kita cintai. Nah jadi kalau saya lebih memahami hasil belajar hasil kesimpulan saya pribadi gitu ya dari para guru yang suka menyampaikan kita akan diwafatkan dalam keadaan kebiasaan kita yaitu dalam kecintaan kita lebih menyukai perbuatan apa selama ini ya. Nah itu teman-teman jadi maka belajarlah kita tuh mencintai ketaatan kepada Allah ya kalau guru saya suka mewanti-wanti juga salah satu guru saya ya jadi kalau saya bilang guru saya memang banyak ya teman-teman alhamdulillah Allah kasih guru yang banyak ya sahabat-sahabat juga itu adalah guru-guru saya ya. Ada salah satu guru saya itu suka mengulang-ulang pokoknya minta kepada Allah ya beliau laki-laki ya Ustadz saya kalau ngaji sama beliau sama suami bareng kadang-kala ya di zoomnya off gitu ya off kamera saya off kamera beliau off kamera gitu ya nah tapi kalau ini nanti pasti ditemani sama mahram ya kepala saya manggilnya teh gitu ya teh minta sama Allah ya Allah ingin diringankan dalam ketaatan ya ringankan hati kami dalam ketaatan ya Allah ringankan dalam ketaatan ya Allah diringankan ya tawadu itu sebetulnya ya
tawadu, ya, supaya berarti Allah udah kasih taufik kalau kita tuh ringan. Makanya kalau pengen ringan hatinya, teruslah berusaha tawadu. Ya, itu mungkin kuncinya apa, tipsnya tawadu. Itu aja sih tipsnya, tawadu ya. Terus muhasabah dan lain-lain. Ya, itu ya teman-teman saling mendoakan ya supaya kita istiqomah dalam kecintaan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Teh Ani, abis ini siapa nih yang ngacung Ya, duluan? habis Yang ini respon. silahkan Bu Dila terlebih dahulu, baru Teh Delis ya. Mm-mm. Sekarang Bu Dila dulu. Ya. Terima kasih Tiani. Hmm. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Mbak Dila. Alhamdulillah jadwalnya digeser ke malam. Karena kalau pagi jadinya nyambi. Iya ya, Sulit. nyambi-nyambi ya. Oh ya Allah. Iya, gimana Mbak Dila? Wah, ngilang-ngilang ya Mbak Dilanya ya. Apa di saya doang nih? Yang hilang. Gini, saya ingin menanya masalah gerakan tumak ninah itu gimana penjelasan? Oh, tumak Nina. Ya, baik. Nah, kapan kemudian ini Ustazah, ketika kita hilang kekhusyukan atau terganggu kekhusyukan kita, apakah momen tumak ninah itu bisa kita jadikan untuk kembali kekhusyukan gitu? Gimana caranya Ustazah? Iya, baik. Ya. Mbak Dila. Nah, ini sebetulnya pertanyaan Mbak Dila itu tumak Nina itu ada dua ya. Tumak Nina gerakan, tumak Nina bacaan. Ya. Bahkan pas kita wudhu kita juga sudah tumak Nina kan tadi ya. Melangkah ke masjid udah tumak Nina, nggak boleh tergesa-gesa. Ya. Tumak Nina itu adalah ketenangan. Ya karena ketenangan itu berasal dari Allah, kalau tergesa-gesa itu dari setan. Ya, maka kita upayakan supaya Allah itu terlibat dalam proses tumak ninah kita. Upayakan tumak ninah supaya Allah betul-betul mentumak ninahkan gitu ya. Karena kita ada ikhtiar. Tadi karena tumak ninah itu dari Allah, tergesa dari setan. Jadi jangan sampai kita itu membuka peluang setan itu masuk karena kita mulai tergesa. Ya, akhirnya buyar tuh pikirannya, konsentrasinya pecah. Nah, tumak ninah itu pokoknya arti tumak ninah itu tenang. Tenang itu di mana? Di hati. Ya. Jadi dan sebetulnya nanti kalau digerakkan terlihat teman-teman kita kalau gerakannya cepat hati kita tuh nggak tenang kok ya. Kalau pelan-pelan kan Allahu Akbar, hatinya tenang, ikut tenang. Saya udah bayangin, coba daripada yang gitu nggak tenang gitu, pasti nggak tenang hatinya ya, beda banget ya. Nah jadi kalau kemarin ya dicontohkan tumaninah gerakan itu bagaimana ya, pelan-pelan gitu ya. Allah, 1, 2 kan gitu ya. Kemudian pas mau ruku 1, turunkan dulu ke sebelah tangan kita, ke badan kita ya. Lalu kita turunkan badannya sambil tangan itu ke lutut. Jadi 3 potongan gerakan. Jadi pelan-pelan. Ya. Allahu Akbar. Karena ada yang langsung begitu gitu ya. Itu kan nah itu. Walaupun jangan dipotong-potong ini. 1, 2, nggak usah dihitung juga gitu ya. Tapi kita ngerasain banget Allahu Akbar ya. Ada pelan bertahap. Nah gitu teman-teman. Kemudian pas mau berdiri juga ya sami Allah. Nah ada orang yang udah lagi ruku itu kan tangannya lagi di lutut tuh ya, langsung diangkat sami Allah liman hamidah. Nah tapi ada yang mengajarkan juga kita ketika ruku tadi berdiri dulu, tangannya ke bawahin lagi ke samping badan kita, baru angkat sami Allah liman hamidah gitu. Ada yang begitu mengajarkan ya. Pokoknya pastikan aja teman-teman tuh merasakan kehusuan sekali ketika menikmati sekali pas mengangkat tangan. Ingat tuh simbolis apa tuh ya, dirasakan banget gitu. Nah itu jadi tenang. Jadi tenang itu ciri kita tenang salah satunya adalah ya kita tuh ada kesempatan untuk menghayati makna gerakan, makna bacaan ya. Tapi ada juga saya pernah baca ya, minimal ya kan kayak subhana rabbiyal azim itu sebetulnya kan bacaan itu tuh bacaan sunnah ya. Jadi teman-teman yang wajib itu kan cuma al-fatihah, kemudian takbir ya, ucapan Allahu Akbar yang pertama, atahiyat akhir dan salam. Yang wajib kan itu ya. Nah jadi selain itu teman-teman cuma gerakan-gerakan doang itu boleh aja ya. Misalnya subhanarabbiyal azim nggak ngomong sama sekali, cuma ruku aja gitu, nggak ada omongan apa-apa, masih sah gitu salatnya ya. Sebentar saya colokin ini dulu.
Iya. Eh, ada yang berpendapat begitu. Atau minimal dikatakan bagaimana? Dikatakan minimalnya satu ini, subhanallah. Nah, sepanjang itu minimalnya. Ya misalnya kita kan kadang-kadang pertanyaan, Bu, itu imamnya cepat banget gitu ya. Ya minimal ucapan subhanallah gitu ya. Pas ruku sempat mengucapkan subhanallah, sami Allah liman hamidah, langsung berdiri lagi. Itu udah cukup gitu. Ya ada yang berpendapat begitu juga gitu ya. Jadi kalau saya mau posisikan begitunya ya, kalau saya sedang jadi makmum untuk mengukur sah nggak nih salat imamnya gitu ya. Karena bisa jadi imamnya tidak bacaan, cuma ruku terus tapi lagi mungkin imamnya buru-buru gitu ya. Jadi minimal tadi tumaninah pas di Al-Fatihahnya sama tahiyat gitu ya. Ya, tapi kalau kita yang jadi imam atau kita sholat sendiri, janganlah minimalisir begitu ya. Jangan minimalis begitu ya, sayang banget sholatnya kan. Ingat, kita itu hidup itu hanya menunggu waktu sholat. Sholat itu bukan sampingan, yang lain sampingan. Jadi kalau sholatnya buru-buru gitu, jadi kesannya sampingan ya sholatnya ya. Nah ini pas mudik nih teman-teman, ya pasti mudik itu juga jangan jangan mentang-mentang lagi mudik gitu ya. Tetap pas waktunya sholat upayakan tuh ya, mau jamak takhir boleh kan gitu ya, mau jamak takdim kalau itu bisa dijamak boleh gitu ya, tapi upayakan tetap tenang ya, tetap kan kita apalagi kalau mudiknya itu nggak bareng orang lain ya, maksudnya kita sekeluarga aja ya, di setting lah, nikmati mudiknya, nggak target pokoknya harus sampai sekian ya, jadi waktu sholatnya terburu-buru, nggak tenang ya, jangan, tetap tenang lah ya, justru nikmati setiap perjalanan itu kita sedang merasa seolah bukan dengan keluarga perjalanan ya, tapi dengan Allah gitu ya. Nikmati ya, tetap salat sunnah ya, atau gimana ya, tetap berzikir ya, dihayati aja teman-teman ya. Justru makin kita dekat dengan Allah, insya Allah Allah makin jagain perjalanan kita. Dan saya itu pengalaman ya teman-teman, kalau macet gitu ya, ya baca pesan cintanya. Kenapa macet? Kan bisa aja Allah ya, kan wajar kali lagi masanya mudik gitu ya, tapi kan ada juga kita suka nggak kebagian macet ya, katanya macet ternyata enggak gitu ya. Nah pengalaman saya itu teman-teman, kalau pas macet ya, terus kita tetap fokus kepada Allah, setel murotal misalnya, baca murotal apa, itu cepat terurai macetnya. Pengalaman saya loh ya gitu ya, karena mungkin malaikat ikut bantu ya, seperti itu. Jadi terus libatin Allah, indah jadinya. Kalaupun kita tuh misalnya nauzubillah ya, di jalan kecelakaan macam-macam ya, kita dalam keadaan sedang mendengarkan ayat suci ya, sedang tetap terhubung dengan Allah ya. Kadang-kala daripada buka-buka status lah nggak jelas ya, status nggak jelas, lihat pemandangan keluar sambil tadaburi yang kita lihat itu apa, banyak bersyukur. Bahkan kalau gurunda saya itu, salah satu guru saya, guru itu kalau lihat orang lain pasti ngedoain orang itu ya, lihat pengemis didoakan pengemisnya, lihat apa didoakan, jadi terhubung terus dengan Allahnya itu salah satunya dengan terus mendoakan orang lain ya, luar biasa ya. Bahkan sampai beliau testimoni ya, waktu beliau itu, saya lupa haji atau umroh ya, beliau itu kan pengen nyium hajar aswad susah ya, kan memang itu perjuangannya luar biasa ya ke sana itu. Ngelihat orang berdesak-desakan, padahal mencium hajar aswadnya itu kan sunnah ya. Beliau sudah almarhumah ya, udah meninggal, semoga Allah merahmati beliau, semoga ini jadi pahala buat beliau. Nah kata beliau, saya ngerasa cuma ngeliatin mereka katanya, kan ngelihat mereka sampai jadi melanggar syariat kan gitu ya, sampai rebutan, sampai saling tarik demi mencium hajar aswad. Beliau cuma gini, ya Allah ampuni mereka, ya Allah ampuni mereka. Tiba-tiba kata beliau tuh, saya udah di depan hajar aswad, saya sampai bingung saya harus membaca apa katanya gitu. Luar biasa gitu ya, mungkin ya, karena saking solihahnya gitu ya, beliau sering terbiasa mendoakan orang lain dengan ikhlas gitu ya, Allah kasih keistimewaannya luar biasa yang gitu teman-teman. Nah jadi Mbak Dila mungkin seperti itu ya, tumaninah itu tadi gambarannya ya, rasa tenang ketika kita melakukan gerakannya atau pas kita membacanya ya. Apalagi kalau Mbak Dila ada pasien misalnya ya, kadang-kadang pasien kan bisa kita tinggalin karena ada sito operasi mungkin gitu ya, tinggalin aja dulu buat sholat ya, pasien udah pasti nunggu gitu ya.
atau sampai umumkan juga sama pasiennya, saya sholat dulu ya, bapak-bapak ibu-ibu mangga sholat dulu aja. Nah gituin juga bagus ya. Kadang-kadang kan, waduh dokternya sholatnya cepet apa enggak ya, aduh nanti aku diselip dong. Nah gitu ya, Bandela kasih tahu misalnya saya sholat 15 menit atau berapa menit, kasih tahu ya, silakan bapak nanti kesini lagi ya gitu. Nah alhamdulillah. Nah mungkin itu Mbak Dila, Allah ambisawab. Ada lagi Ya, Ya, sakit. Saya kalau ya kira biasanya saya buka pertanyaan Sabtu Minggu, tapi ini karena harus masuk ke nanti sesi husu bacaan, jadi saya pengen teman-teman clear dulu nih tentang husu gerakan, nanti karena saling terhubung ya. Silakan, mangga, ada lagi? ya. Mbak Dila kemarin sebenarnya ada pasien ya, Mbak Dila. Kenapa? Pasiennya namanya sama, jadi langsung aja free. nanti aja. Dilanjut ya dengan penanya berikutnya, Teh Delis. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Maaf ya Ustazah, ininya kameranya soalnya sinyalnya. iya nggak apa-apa, dimaafkan kali ini. Nah, lain kali dimaafin juga sih. Gimana? Ya ini apa mau nanyain ini kan udah katanya udah niat kan takbiratul ihram itu kan angkat tangan. Katanya niat dalam hati itu gak boleh napas katanya Ustazah. Itu gimana ya? Begitu. Iya. Ya gitu itu gimana tolong penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tergantung pakai mazhab siapa, memang ada gitu ya. Yang mazhab yang menyampaikan seperti itu ya, satu nafas. Maksudnya satu nafas itu kan memang karena dia itu berpendapat bahwa niat itu pas takbir. Kan takbir itu emang bacaan Allahu Akbar kan cuma satu nafas, ya kan? Nah, jadi jangan Allahu Akbar selesai kita belum selesai niat. Jadi sampai Allah Akbar sampai selesai niat. Ya. Tapi kalau saya pribadi tidak mengambil pendapat ini karena saya mengambil pendapat niat itu sebelum takbir gitu ya. Karena ketika takbir itu kita fokusnya bukan ke niat tapi fokusnya ke bacaan takbirnya, penghayatannya. Jadi bagaimana mungkin lisan kita itu mengucapkan Allah Akbar, hatinya menerjemahkan yang lain. Hatinya disetting yang lain gitu ya teman-teman. Kalau saya pribadi sih kan, tapi pendapat yang tadi itu juga berdalil ya, tapi ada dalil yang lain. Nah saya mengambil dalil yang lain. Kan dalil itu ada dua teman-teman ya, ada dalil memang dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu namanya dalil nakli ya, ada dalil akli, ada dalil penjelasan terkait dalil tadi gitu, dalil Al-Quran terhadap Sunnah tadi ya. Kadang-kadang penjelasannya pakai hujah-hujah akal gitu ya, hujah-hujah akal ya. Misalnya tadi hujah akal tuh, bagaimana mungkin kalau lagi takbir harusnya fokusnya kepada Allah Akbarnya, tapi kita malah fokus niat. Nah jadi itu jadi dualisme gitu. Itu kan penjelasan dalil itu hujah aklinya. Kalau dalam bahasa pembahasan ini ya fikih itu ada dalil akli, ada dalil nakli. Nakli itu tadi dalil yang berdasarkan ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya itu teman-teman, semua mazhab itu semua juga ada dalil naklinya, semua ada. Para ulama itu ya saya mah apa tuh ya, cuma ngikutin ulama. Para ulama tentu ketika mereka menyimpulkan dalil ini itu kan berarti kesimpulan terhadap dalil nakli itu Al-Quran dan Sunnah ya, dalil nakli itu disebut sebagai, bisa jadi bentuknya kadang-kadang bentuknya beberapa dalil akli, penjelasannya gitu ya. Nah penjelasannya kan kadang-kadang ada yang kita rasa lemah nih penjelasannya nih, kalau ini penjelasannya kayaknya lebih kuat deh, kan kita bisa nentuin begitu ya teman-teman. Nah ambillah pendapat yang itu, jadi dan kita tanpa merendahkan pendapat yang lain, karena yang lain juga pakai dalil ya. Menurut saya kuat, menurut yang lain kan belum tentu kuat. Sebegitu sebaliknya, menurut teman-teman kuat hujahnya, menurut saya belum tentu kuat ya. Nah itu, jadi kalau sendiri mengambil tadi, kalau tanya saya ya, kalau saya ngambilnya yang niat itu sebelum takbir ya. Memang ada yang tadi pas takbir berniat gitu ya. Dan kalau saya pernah ikut kelasnya apa namanya kajian fikih Imam Syafi'i ya, kalau beliau memang gitu pas takbir niat niat
minimal ya memang ada dua pendapat, sama-sama kajiannya Imam Syafi'i gitu ya, pendapat Imam Syafi'i, tapi dengan dua guru yang menyampaikan ini beda gitu, agak sedikit beda gitu ya. Jadi kalau takbir itu niat itu minimal, kalau kata guru yang satu ya minimal niat sholat apa, terus kita berposisi sebagai makmum atau sendirian, atau sebagai imam ya, misalnya niat sholat subuh sebagai imam, udah gitu ya, bahasa Indonesia tuh begitu. Atau niat sholat subuh sebagai makmum, atau niat sholat subuh munfarid itu sendirian gitu ya, cukup begitu aja ya. Bayangin ketika niat itu kita lagi berbicara dengan Allah gitu teman-teman, ya Allah aku berniat ya, nah gitu. Gitu sih. Kalau satu lagi apa ya, guru yang satunya itu menyampaikan kalau nggak salah sholat apa berapa rakaat harus disampaikan gitu ya. Kadang-kadang kan memang di ini kan usoli fardhu, nah itu ya. Nah usoli jadi wajib enggak ya, wajib tuh niat. Karena ada yang usoli tapi nggak niat, dia tuh usoli fardhu tapi apa pikirannya, utang, pikirannya lapar, pikirannya aduh tadi di meja makan kenapa nggak misahin dulu ya gitu ya, nanti nggak kebagian ada takjilnya. Nah, kan kadang-kadang gitu usoli kemana, jadi itu bukan niat jadi sebetulnya ya. Usul itu sebetulnya cara ulama dahulu itu membantu agar kita fokus dengan niat kita agar tersetting. Nah tapi karena nggak ngerti bahasa Arab ya, nggak di filosofinya nggak dibangun, nggak disampaikan, harus usuli nuta usuli mah aliran sesat, beda aliran. Wah kan di kaum muslim itu begitu ya, tengah-tengah umat itu ya, gara-gara usuli sama tidak ya. Padahal hakikat usul itu untuk memantapkan niat ya, begitu. Itu dari Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada teman-teman bagus sih kalau teman-teman mau beli kitab ya, ada kitab salah satunya itu Bidayatul Mujtahid ya. Searching lah di Google ya, gampang cari sekarang, gampang ya, Bidayatul Mujtahid. Nah di kitab ini itu dibahas tuh fikih-fikih itu. Menurut misalnya ya kita mau bahas takbir, tentang takbir dibahas nih, menurut Imam Syafi'i apa, ini dalilnya, menurut Imam Hambali apa, ini dalilnya takbir itu seperti apa ya, atau niat ya, tadi niat itu seperti apa menurut Imam Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi ya. Itu dibahas tuh, dijelasin sama di kitab itu tuh, penjelasan satu persatu. Nah teman-teman boleh kalau itu ya belilah kitabnya, kalau perlu cari guru untuk ngejelasinnya ya, seperti itu. Alhamdulillah udah punya saja. Kenapa? Udah punya bukunya, alhamdulillah. Tinggal dibaca ya. Alhamdulillah. Ya baik. Alhamdulillah tuh udah Allah siapin ya. Nah bukunya. Yang belum nggak apa-apa, daripada beli baju baru ya, teman-teman masih banyak baju di lemari. Beli kitab. Perbaiki hubungan kita sama Allah. Kapan lagi waktunya ya? Seperti itu. Udahlah, pandangan kita masih perbaikan hubungan kita dengan Allah. Saran, bukan berarti jadi haram ya. Pokoknya mah. Ya. Oke, lanjut, siapa? Masih ada waktunya ya? Ada Bu Ati nih, Bu Dewi, Bu Ati Umurdi. Oke, Bu Ati. Bu Ati mah nanya terus, nggak boleh. Nggak, bercanda. Gimana Bu Ati? Iya, Afwan saja mau bertanya masalah gerak dalam qadarullah. Beberapa hari yang lalu pada daurah tentang Al-Fatihah yang dalam isinya itu pembacaan Al-Fatihah itu kita harus berdiri, dan saya berpikir saat kayak tadi Ustazah bilang kalau kita mudik saya di kereta itu suka sholat itu dalam keadaan duduk gitu ya Ustazah ya. Terus itu bagaimana Ustazah? Kita kalau sholatnya kayak gitu duduk, berarti belum sempurna dengan apa yang diperintahkan dengan membaca Al-Fatihah itu tuh, posisi kita pas berdiri gitu. Nah, sholat saya lagi safar ini harus saya qadha lagi apa bagaimana Ustazah begitu? Iya, baik. Maaf saja. Ya Bu Ati. Gini, sholat itu kan fikih tentang sholat itu banyak ya. Ada sholat memang sholat dalam keadaan yang normal ya. Ada sholat dalam keadaan sholat ketakutan dalam berperang. Udah pernah lihat videonya kan di awal kelas ya. Nah, sholat para tentara gitu. Kemudian bahkan berarti kan mereka juga pandangannya itu kan, kalau sholat normal itu pandangannya matanya ke bawah tunduk. Sedangkan para tentara itu pas sholat gimana? Yang ada yang ke kanan pandangannya, ada yang ke kiri kan gitu ya. Nah, berarti boleh nggak? Ya boleh, karena memang aturannya seperti itu kalau dalam kondisi
Bahkan ada yang sambil berlari, sholatnya sambil berlari, boleh ya. Jadi misalnya ya dia baca Al-Fatihah tapi lagi serang musuh, tetap fokus kepada Allah tapi sambil lari, sambil baca Al-Fatihah gitu. Ada sholat dalam kondisi berlari, ada gitu ya, ada fikihnya. Sholat dalam kondisi bagaimana berperang ditelanjangi misalnya gitu ya, kan begitu ya, saudara-saudara kita telanjangi, apakah kita tidak sholat? Karena sholat itu syarat sahnya harus tertutup auratnya. Nah, ada kaidah syara gitu ya, ada, itu beda lagi hukumnya kalau kayak gitu ya. Jadi kalau tidak bisa kan gini, syarat sah sholat gitu ya, kalau ada salah satu yang tidak bisa dilaksanakan, jangan gugur, jangan tinggalkan semuanya misalnya ya. Kan syarat sah sholat itu tadi apa, tertutup auratnya. Ini nggak bisa tutup aurat, ya udah tuh jangan sholat aja, nggak gitu. Ya sudah, tetap laksanakan sholatnya, walaupun karena kan kita udah nggak punya kemampuan ngapa-ngapain lagi gitu. Sedangkan perintah sholat itu tetap wajib. Ya, jadi kalau cuma satu syarat yang tidak bisa terpenuhi tadi apa misalnya, karena nggak berpakaian, ya kan cuma satu syarat sah yang tidak terpenuhi, tapi masih syarat sah lain masih bisa dipenuhi, misalnya dia masih bisa tayamum, ya, dia bisa melaksanakan rukun-rukunnya dan seterusnya, itu lakukan, itu tetap sholat seperti itu, ya. Atau harus bersih najis dari najis, lagi mana ada dalam berperang, ya ini luka apa, kan gimana bersih najisnya gitu ya, air juga nggak ada, ya. Nah, tetap sholat dalam kondisi seperti itu. Ya pokoknya memaksimalkan yang bisa kita lakukan saat itu apa, ya. Karena suka ada kadang-kadang juga begini ibu-ibu, ayo bu sholat, enggak nanti aja, kenapa, kepipisan anak gitu ya. Nggak bisa kan, dia lagi dekat rumah saya, dia ada di rumah saya, kan bisa pinjam baju saya dulu kan gitu ya. Enggak ribet. Nah kadang-kadang kan alasannya begitu, emang nggak mau sholat aja kayak itu pak gitu. Tapi nggak satu dua orang yang saya dapat itu begitu, beralasan begitu, jadi nggak bisa ya. Atau kalau mau ya ke masjid, pakai mukena masjid dulu berapa lapis gitu ya misalnya ya, kan kalau selapis mungkin kelihatan nggak pakai baju ya, kalau itu memang karena ini kalau kita urgent nggak ada cara lain lagi ya. Atau saya kira di masjid juga ada marbot, mungkin punya istri marbotnya, bisa pinjam baju istri marbot, kan asal mau aja kan gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai justru meninggalkan semuanya. Nah lalu dalam kendaraan ada sholat, tata cara sholat dalam kendaraan ya. Nah saya juga kurang paham apa yang maksud dengan karena saya nggak ikut belajar ya, baru dengar juga kalau Al-Fatihah itu harus berdiri. Nah keharusan itu kadang-kala teman-teman harus diteliti juga Bu Ati ya, saya nggak tahu itu harus itu jadi sebuah kewajiban atau itu sunnah muakkadah ya, sunnah yang sangat dikuatkan muakkadah itu ya. Nah kadang-kadang dipakai kata harus gitu ya. Nah tapi yang jelas ketika Rasulullah itu mencontohkan juga sholat di kendaraan, berarti tetap sah walaupun tidak berdiri Al-Fatihahnya, karena Rasulullah mencontohkan begitu gitu ya berarti ya. Bahkan Rasulullah mencontohkan sholat sambil tidur, kalau nggak bisa sampai tidur. Nah ya kalau ini katakan aktivitas berdiri lah, dia nggak bisa berdiri, terus gimana, nggak usah sholat aja ya? Enggak juga, lakukanlah sebisanya yang bisa dilakukan, karena ternyata ada fikihnya juga sholat sambil tidur ya. Jadi mungkin nanti bisa didetaili lagi apa yang maksud dengan sholat Al-Fatihah itu harus sambil berdiri ya. Mungkin itu berarti ya, dan nggak usah diulang karena memang begitu ya. Di kereta itu kalau mau berdiri kayaknya kitanya harus diikat ya, karena kereta kan gitu. Gimana kita sholatnya jadi ente khusyuk ya, sampai duduk lebih khusyuk justru ya. Jadi kita harus pegangan, mungkin pegang ke depan gitu, pegang ke kiri, kemana tangannya, karena mencoba berdiri terus nggak khusyuk ya. Maksimalkan kehusuannya dengan ya tadi mungkin salah satunya dengan duduk ya di kursi. Nggak ada pilihan lain lah kayaknya, cuma itu pilihannya ya, duduk di kursi aja. Gimana tuh sholatnya ya. Nunggu berhenti di stasiun terdekat, kan berhentinya juga cuma 2 menit, mau sholat 2 menit gitu ya, biasanya kan cuma sekian menit gitu ya. Itu aja gitu Bu Ati, wallahualam bishawab. Insya Allah, jazakumullah khair saja ya. Oh iya Ki, berarti ya semangat berarti mau ini mau kemana nih mudiknya, ke Bogor ya, ke rumah saya? Kita kalau ke Surabaya kan gitu kita naik kereta saja, cuman kata guru itu nanti setelah sampai di tujuan harus dikodok gitu, karena memang ada yang berpendapat begitu, ada juga yang berpendapat begitu. Jadi sholat di atas kendaraan itu sholat menghormati waktu sholat. Iya, itu kata jadi beliau. Nanti diganti pas kita sudah sampai tujuan, ganti sholatnya. Nah itu memang ada pendapat begitu, dan beliau pun juga berdalil ya. Nah Bu Ati makanya ambil aja menurut Bu Ati dalil yang lebih kuat yang mana gitu ya.
Kalau bingung, untuk tahapan belajar awal itu teman-teman, kalau kita bingung, cukup kita memilih pendapat guru yang menurut kita itu lebih kita bisa percaya dari sisi penjelasannya. Nah, untuk tahapan belajar awal nggak apa-apa gitu ya. Kalau bingung-bingung, misalkan mempelajari fikih ini fikih itu juga bingung juga belajarnya gimana ya, ikut guru aja yang menurut Bu Ati lebih bisa dipercaya ya. Baik. Bukan berarti nggak percaya guru yang lain, tapi kan dari antara guru itu mungkin Bu Ati ada lebih ke dekat kepercayaan kita masing-masing kan gitu ya, lebih Ya, percaya ke mana nih, ke guru yang mana. Nah, gitu. Pilih aja, tapi jangan baik. pilih salah ya. Saya sukanya ngerti fikih saya sebetulnya ya, ya Allah ya. Gitu. Baik, Baik, nah, baik, ada baik. lagi siapa lagi yang ini Tayani? Ada Teh Yuli, Bu Yuli Arsih, Teh Yuli. Atuh, ya Allah dipanggil Teteh, seneng banget tuh Bu Yuli tuh. Gak apa-apa ya, emang Teteh Bapak. juga. Jadi Mana merasa Bu lebih. Yuli? Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, maaf izin bertanya. Iya Bu. Kan ada pernah saudara bertanya, Bu ya. Saudara ini tidak bisa bangun, Bu. Jadi gara-gara operasi tulang punggung itu ya, jadi pakai pen. Jadi dia tiduran aja, Bu. Nggak bisa duduk, agak lama sakit. Jadi dia tiduran. Nah, dia bertanya bagaimana sholat saya. Karena dia kan pakai pempes. Sementara yang suka membersihkan itu kan terbatas ya. Nah, misalnya subuh bisalah dibersihkan ya pagi gitu kan. Nah, suaminya kan kerja, kadang ngantar anaknya sekolah. Itu untuk sholat zuhur itu kan berarti sudah ada najisnya ya di pempesnya itu. Nah, saya sarankan sih nanti pas waktu asar ditarik ke asar, pas dibersihkan jadi sholat zuhurnya tarik ke asar. Tapi itu juga nggak tahu, saya bilang belum ada info gitu kan. Nah, jadi untuk sholat seperti itu gimana ya Bu ya? Mm-mm. Ya, baik. Nah, ini memang dilema ya ketika kita itu hidup tidak dalam sebuah sistem yang baik ya, sistem hidup yang baik, sistem hidup Islam lah ya. Kan kalau Rasulullah itu mencontohkan kita itu hidup di dalam sistem Islam ya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah itu kan memerintah di sana jadi kepala negara dan menerapkan hukum Islam secara kafah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi kehidupan tuh indah banget, mudah banget ya. Nggak ada kasus temukan kayak gitu, stroke ya, bingung, nggak ada yang bantuin pas waktunya sholat gitu ya. Nah sekarang itu kan kita hidupnya di sistem kapitalis yang meniscayakan kita tuh individualis lah, sibuk dengan diri sendiri, bahkan cenderung apatis, nggak peduli kepada orang lain. Jadi kasus begini tuh banyak gitu ya. Padahal kan dia pasti punya tetangga dong, tapi mungkin kita mikir juga, minta tolong tetangga nggak enak, tetangga juga nggak peduli gitu ya, nggak care ya, ngerti kita tuh sakit ya, tetangga juga nggak nanyain nawarin gimana sholat ya, mungkin begitu ya. Jadi serba salah gitu ya. Intinya gimana, kita maksimalkan dulu, upayakan dulu sebisa mungkin tiap waktunya sholat ada yang bisa menggantinya. Kalau perlu keluar uang lebih gitu ya, kita upayakan dulu. Kalau udah upaya mentok dan seterusnya, tetap sholat dalam kondisi kita ada najisnya tadi. Kan tadi kalau ada salah satu syarat tidak bisa dipenuhi, jangan tinggalkan semuanya, jangan tinggalkan sholatnya, kan cuma satu syarat yang tidak bisa terpenuhi ya, tetap sholat saja begitu ya. Tapi kalau di jama itu karena nggak bisa, tidak masuk syarat jama itu karena kondisi sakit ya, nggak ada gitu. Nah, Jadi tapi berarti kalau tentu zuhurnya kan najis Bu ya. Pas ya asar tadi dibersihin sih asarnya aja. ya kan dia kalau dia bisa ganti sendiri susah ya, karena dia tuh tulang punggung itu ya. Nah Iya. ya jadi tadi tetap sholat dalam kondisi begitu aja. Kan tadi Oh, yang tidak bisa dipenuhi kan syarat sholat itu tuh nutup aurat, suci badan, suci tempat gitu ya. Nah mungkin yang tidak suci kan tidak hanya badannya, tapi tempatnya apa namanya, pakaiannya masih suci, bisa tutup aurat juga, dia masih bisa memenuhi rukun sholatnya. Nah yang dia itu masih bisa dilakukan, yang itu syarat sah sholat yang lain itu masih bisa dilakukan. Tapi cuma satu yang tidak dilakukan, yaitu najis. Nah itu tadi saya bilang ada kaidah syara, kalau tidak bisa dilakukan salah satu, jangan tinggalkan semuanya ya. Kan salah satu nggak bisa tuh bersihin najisnya, terus akhirnya kita malah meninggalkan sholatnya. Jangan ya, lakukan yang bisa saat itu apa, tapi dengan syarat tadi udah mengupayakan dulu setiap waktunya sholat ada yang bisa bersihin. Kalau udah mau upayakan dan segala nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau gitu ya, nah itu baru itu ya insya Allah itu dapat rukhsah seperti itu Bu Yuli ya. oh iya. Tapi memang Iya, itu Bu. jadi dosa kita sih sebetulnya kalau ada tetangga kita sampai nggak bisa sholat.
karena kita nggak bantuin, ya itu dosa kita teman-teman. Ya, makanya sering care lah sama keliling kita, lebih care lagi, berupaya gitu ya. Dia itu bisa sholat apa enggak dalam kondisi sakitnya begitu. Ya, ya Ya, Bu Bu. Yuli, Allah bisa. Jadi yang saya Jadi, sampaikan itu adalah pendapat yang sekarang sedang saya ambil pendapatnya, menurut saya lebih kuat. Ya kalau tahun depan saya buka kelas khusus lagi, nggak tahu mungkin pendapatnya beda lagi karena saya juga belajar terus ya. Tapi yang saya anggap kuat itu tadi dalil yang itu Bu Yuli, bahwa kondisi ya. begitu ya silahkan diampuni. Ya. Oh iya, Bu. Iya, jazakallah khair, Bu. Iya Ki. Ya. Udah ya Teh Yani? Udah jam 22. Sudah jam 10 kurang 2 menit. Ya, insya Allah. Baik. Mm-mm. Apa yang baik? Iya semuanya baik Teh Yani. Ada ini efek sudah Udah ini lalu kejap hayati. matanya. Baik teman-teman, alhamdulillah. Mohon maaf ya melewati dari akad Karena yang tadi sudah. mulainya juga terlambat. Iya. Insya Allah nanti besok kita akan kembali di jam yang sama 20:30 menit. Seperti biasa kita review dulu sebelum diserahkan kepada Bu Dewi. Kita akhiri pertemuan di ke-15 ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon kajian, atas ilmunya, Dayani berkah selalu, salam sehat selalu. Semoga Bu Dewi ditutup. Lupa.